A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna jatinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah. Kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Hikmah, ya, himpunan kisah dan motivasi hidup, di mana insyaallah kita akan mencoba memperbaiki berbagai hal dalam kehidupan kita agar kualitas iman dan dakwah kita semakin baik sehingga kita menjadi muslim yang tangguh, ya, dalam kehidupan ini, sehingga kita tidak mudah, ya, dilemahkan, ya, tidak mudah digoyahkan, ya, oleh makhluk, ya, yang Allah sebut sebagai iblis, ya, dan setan sebagai sekutunya. Karena mereka, ya, adalah makhluk, ya, yang dengan izin Allah, ya, datang kepada kita untuk menyesatkan kita dari jalan yang benar, untuk memelencengkan kita, ya, dari arah menuju surga menuju ke neraka, ya, nauzubillah. Makanya banyak ayat menegaskan, ya, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya, jangan ikuti langkah-langkah syaitan, karena sungguh mereka adalah musuh yang nyata. Nah, ini yang kemudian kita harus pahami. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah, dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam program Hikmah kali ini saya akan mengangkat satu tema, ya, yaitu tentang bagaimana kita, ya, mengendalikan, ya, jiwa di saat waktu senggang. Karena sahabat iDream yang dirahmati Allah, di dalam hal ini kita harus ingat, ya, kadang-kadang, ya, waktu senggang ini ketika kita tidak manfaatkan dengan baik, maka kita akan menjadi orang yang menyesal. Berapa banyak orang yang terlena, ya, dengan waktu senggang yang dilaluinya, ya, dengan momen-momen, ya, di mana dia bisa bersantai begitu kan, lalu kemudian ternyata menyebabkan dia lalai, ya, lalai untuk memaksimalkan kebaikan di dalam hidup, ya. Sehingga kemudian muncullah penyesalan. Nah, di satu sisi, ya, kita sebagai seorang mukmin juga harus menyadari, ya, bahwa waktu yang kita lalui ini adalah momen, ya, yang tidak akan bisa kita ulang. Ya, waktu itu seperti panah, ya, seperti busur panah, ya, yang kalau sudah dilepas, ya, anak panahnya dari busurnya itu, maka dia tidak akan bisa balik lagi, dia akan melesat meninggalkan kita. Oleh karena itu kemudian, ya, disinilah kita harus bijak, ya, di dalam memanage, ya, waktu-waktu luang, yang ada, ya, yang berlalu dalam kehidupan kita. Artinya apa? Jangan sampai waktu senggang, waktu luang itu membuat jiwa kita terlena dari melakukan kebaikan. Artinya, ya, kita lupa, ya, untuk kemudian memaksimalkan amal soleh di dalam waktu senggang itu. Ya, kan ada istilahnya me time, ya, waktu sayang.
waktu untuk diri saya, memanjakan diri saya. Nah, kalau kemudian itu dimaknai ya sebagai waktu yang yang tidak ada nilai kebaikannya, ya artinya bebaslah saya mau ngapain aja. Nah, ini kan satu kerugian. Dan di dalam kamus kehidupan Rasulullah dan para sahabat itu tidak ada. Ya, walaupun Rasulullah SAW ya pasti ada ya momen waktu senggang, tetapi kesenggangan itu kemudian tetap mendatangkan pahala ya, kebaikan dari Allah. Ya, makanya ada hadis yang menyebutkan bagaimana Rasulullah kemudian menyempatkan dirinya ya untuk kemudian berjalan ya, jalan sore-sore ya, bersama dengan istri-istri beliau ya, secara bergiliran. Bahkan Sayyidah Aisyah meriwayatkan karena betul-betul lagi senggang ya Rasulullah SAW ketika itu dia bisa balap lari ya sama Rasulullah. Artinya kan di momen itu Rasulullah tidak sedang tidak sedang diburu oleh urusan negara itu. Itu asli adalah family time itu ya, waktunya bersama dan keluarga. Di dalam satu riwayat bersama Sayyidah Aisyah. Bisa itu Rasulullah kemudian lomba lari sama Sayyidah Aisyah. Dan itu ya momen yang adalah momen yang dimana di situ bisa kita lihat ya, tetap ya ada nilai kebaikannya. Ya, bagaimana Rasulullah kemudian membahagiakan istrinya, memastikan bahwa istrinya tidak depresi gitu ya, karena kesibukan ya, beliau sebagai seorang nabi. Kan banyaklah sekarang ya orang-orang penting, lalu kemudian karena kesibukannya mereka tidak sempat ya untuk bersengkrama dengan keluarganya, sehingga kemudian nggak kemana-mana gitu istrinya ya, kalau suaminya sih mondar mandir ya, kadang-kadang keluar negeri urusan kerja gitu. Anaknya istrinya di rumah-rumah aja sehingga ya kurang liburan gitu ya. Nah itu kemudian bisa memicu konflik ya, depresi gitu, bosan ya, tiap hari kerjaannya ini aja, nggak pernah ada healingnya gitu ya, tamasyanya. Nah, begitu ya sebagai contoh. Nah, bagi seorang mukmin ya sahabat itu prinsipnya kan jelas ya, Allah sudah menegaskan di dalam surah Al-Asr ya, surah yang ke-103 ya, ayat 1 dan hingga ayat yang ketiga ya, Allah mengatakan wal asri ya, demi masa ya, demi waktu asar, innal insana lafi khusrin ya, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi ya. Ya kalau rugi di akhirat pasti masuk neraka kan, begitu ceritanya ya. Seminim-minimnya kerugian itu tadi ya, amal soleh yang dia kumpulkan tidak banyak. Nah, kerugian juga itu ya. Sebetulnya kalau bicara sisi itunya gitu ya, orang dikatakan rugi juga kalau sebetulnya dia bisa bawa emas 20 kilo tapi dia cuma bawa 5 kilo. Nah, ini rugi juga kan? Rugilah ya istilahnya kalau kata orangnya. Jadi kerugian ini juga bisa di mana itu tadi ya. Sebetulnya dia punya peluang dan kesempatan untuk bawa amal soleh yang lebih banyak. Tetapi kemudian ternyata dia tidak manfaatkan, tidak maksimalkan untuk membawa amal soleh sebanyak-banyaknya. Maka kemudian Allah katakan di sini rugi, innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu, kecuali mereka ya yang beriman ya, wa amilus shalihat, dan melakukan banyak kebaikan, wa tawassaw bil haqq ya, dan mereka saling mengingatkan ya agar tetap di dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan juga saling mengingatkan agar tetap di dalam kesabaran. Nah, jadi saking ya pentingnya kita melewati waktu dalam kehidupan kita dengan amal saleh ya, dengan konsistensi di dalam iman ya, di dalam kebenaran dan kesabaran ya, sampai-sampai itu tadi ya, bahwa Allah kemudian meminta kita untuk saling mengingatkan bahwa amal soleh iman itu penting, amal soleh itu penting, lalu kemudian supaya istiqomah di dalam keimanan dan kebaikan tadi ya, amal soleh, maka ada satu amalan yaitu saling mengingatkan, tausiah. Suami mengingatkan istri, istri mengingatkan suami. Ini bagian dari agar kita betul-betul bisa memaksimalkan waktu yang kita lalui ini dengan kebaikan. Kemudian dalam satu hadis ya,
yang diriwayatkan oleh Al-Hakim ya dalam Al-Mustadraknya dikatakan bahwa dari Ibnu Abbas ya radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah ya, maksimalkanlah 5 hal sebelum datangnya 5 hal yang lain. Apa itu? Syababaka qabla haramik, yaitu waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Jadi mumpung masih muda, manfaatkan ya usia muda kita dengan kebaikan, ya dengan iman amal soleh, itu ya, iman amal soleh. Wasihataka qabla sakamik, dan kemudian waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Kalau udah sakit kan kita nggak bisa maksimal ya. Sholat nggak bisa berdiri kadang-kadang, nggak bisa lama-lama juga, ya nggak bisa kemana-mana, ya mau pergi haji akhirnya di rumah sakit begitu ya. Jadi mumpung sehat maksimalkanlah kebaikan. Dalami iman, maksimalkan kebaikan. Nah, mumpung masih muda ya tadi ngaji yang benar, ya mumpung masih sehat lagi sehat ngaji rajin-rajin, pergi ya kemana aja jabanin dah. Kalau ceritanya untuk ngaji ya, sebelum nanti udah sakit. Kalau udah sakit jangankan pergi pengajian ya, itu tadi ya. Dengerin di YouTube aja, nonton di YouTube aja belum tentu sanggup kalau lagi sakit kan, pusing aja kepala gitu ya. Maka manfaatkan kesehatan kita untuk kebaikan. Wa ghinaka qabla fakrik, ya, dan masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Ya. Mumpung kaya ya maka maksimalkan kekayaan kita untuk iman dan amal saleh. Ya. Manfaatkan untuk kekayaan kita itu ya untuk ngundang ustadz ya, atau apalagi ya pergi ya, pengajian kemana gitu kan, beli kendaraan yang kira-kira membuat kita bisa mudah menyampaikan kita ke sana gitu kan, di tempat ngaji kita ya. Bantu ya orang lain agar kemudian bisa menguatkan iman dan amal saleh juga ya kan. Ada orang-orang yang sulit untuk menegakkan agama karena kemiskinannya, kita bantu nih Pak ya, saya bantu bikin usaha ya, mudah-mudahan nanti bisa ajak ya sehingga ibadah nggak terganggu gitu kan, bantu orang-orang. Kemudian nah ini yang penting ya, wa faragaka qabla saglik, nah yang jadi pembahasan utama kita, dan masa luangmu atau waktu senggangmu sebelum datang kemudian masa sibukmu. Nah, jadi ini menjadi salah satu wasiat Rasulullah SAW kepada umatnya, bahwa ada orang ya ini kalau bicara tafsirnya isyarahnya gitu ya, bahwa ada nanti di antara kaum muslimin yang kemudian berleha-leha ya, bersantai-santai ya, ketika waktu senggang. Dan berlalulah kemudian waktu senggang itu, lalu kemudian datanglah masa sibuk, dan kemudian menjadi penyesalan. Nah, jadi sebelum menjadi penyesalan maka manfaatkan sebaik mungkin waktu senggang yang sekarang sedang kita rasakan ya. Dan yang terakhir Rasulullah katakan wahayatika qabla mautika, dan masa hidupmu sebelum kemudian datang masa kematian atau maut gitu ya. Nah karena itu sahabat hadirin yang dirahmati Allah ya, karena pentingnya ya kita ya, mengendalikan ya, jiwa kita supaya tidak lalai ya ketika berada di masa senggang ya. Ada beberapa hal yang mungkin ya bisa menjadi inspirasi bagi sahabat hadirin untuk dijadikan sebagai amalan ya di momen-momen ketika kita anggap memang kita lagi senggang ini ya. Tidak sedang diburu-buru oleh pekerjaan, tidak sedang diburu-buru oleh deadline ya, tidak sedang apalagi ya ditunggu-tunggu ya oleh orang lain. Artinya memang kita lagi nyantai nih, maka pastikan ya tetap kita maksimalkan untuk kebaikan. Misalnya apa ya, mungkin ya membetulkan sesuatu yang rusak di rumah ya, mumpung lagi nggak kemana-mana, cek ya di rumah kita ini apa yang rusak ya, mungkin atapnya bocor, benerin gitu kan. Karena kalau udah turun hujan ya, tiba-tiba rumah bocor, itu sibuk kita nanti ya, kadang sholat juga nggak tenang ya. Jadi manfaatkan itu ya,
alat-alat elektronik ya, mana yang bisa dibenerin gitu ya. Ya Rasulullah juga begitu ya. Kadang-kadang Rasulullah nambal wadah yang bocor, yang menjahit baju yang menambal baju yang sobek gitu ya. Di masa-masa senggang Rasulullah bersama dengan keluarganya di rumah gitu. Itu sunnah Nabi itu. Kemudian mencicil atau menyelesaikan pekerjaan yang membutuhkan waktu lama, yang kalau kemudian ditunda-tunda jadi masalah. Jadi kalau ada pekerjaan yang rasanya itu ya memang ya berat lah, pekerjaannya banyak gitu. Datang waktu senggang gitu kan, boleh lah kalau memang nggak ada lagi kegiatan lain ya cicil lah pekerjaan itu. Kalau dosen mungkin numpuk tuh ya, mahasiswa yang udah ujian koreksian banyak begitu ya, memang deadline-nya masih jauh gitu ya, deadline-nya nanti selesai UAS begitu kan, ini nilai UTS-nya udah numpuk nih gitu ya, hasil koreksian UTS udah banyak. Nah boleh tuh ya dimanfaatkan kalau sambil kertas ya, kertas ujian anak-anak itu dicek satu-satu kasih nilai. Itu juga bagian dari mencicil pekerjaan yang membutuhkan waktu lama. Kemudian melakukan hobi ya atau olahraga yang susah ya, dicari waktunya ya, memang kalau maunya kita itu jalan bareng keluarga ya, jalan pagi ya, atau hiking ya, naik gunung misalnya, atau cycling ya, bersepeda bersama dengan keluarga gitu ya. Atau kita sendiri dah pengen sekali-kali hiking naik gunung gitu kan, atau cycling keliling kalau di sini ada UI ya, kampus UI itu kan hijau itu ya. Nah bisa kita lakukan ya, karena olahraga ya atau hobi yang positif itu juga mendatangkan mendatangkan pahala gitu kan. Kalau kita olahraga kan menjaga kesehatan tubuh gitu ya. Kalau hobinya misalnya apa ya, bikin kaligrafi gitu kan, itu kaligrafi kan bagian dari keindahan gitu ya. Atau apa hobinya ya, ngoprek-ngoprek motor ya, itu ya. Ya itu juga insya Allah mendatangkan kebaikan, karena ya ada juga orang yang kalau nggak punya hobi begitu mungkin dia sedang bermaksiat kepada Allah, tapi karena dia ada hobi itu ya, maka waktu yang dia lalui ketika itu adalah diisi dengan itu tadi ya, dengan melakukan hobinya. Apalagi kalau hobinya berkaitan dengan hewan ya, kucing, ikan, macam-macam lah ya. Nah, itu kan makhluk Allah itu semua ya. Dirawat, dikasih perhatian, itu juga bagian dari amal soleh. Insya Allah juga itu mendatangkan pahala. Kemudian juga bisa kita gunakan waktu senggang kita dengan membaca ya, atau menelaah. Ini yang jarang sekarang ini. Tapi bisa juga diganti, kalau dulu kan membaca. Sekarang ya kita bisa menelaah. Menelaah apa? Menelaah video-video ya yang ada di medsos ya, atau di YouTube kalau kita sekarang, atau menelaah konten-konten ya yang FYP ya di handphone kita gitu. Kita telaah, kita ambil yang baik, dijadikan ibrah atau pelajaran. Untuk membaca mungkin sekarang kebiasaan ini sudah mulai sudah mulai tidak banyak lagi ya, orang konsennya ya ke situ. Nah, makanya ini kegiatan-kegiatan literasi harus dibangkitkan lagi. Ya, dengan adanya YouTube ya, kita dimanjakan untuk kemudian mendapatkan berbagai informasi hanya dengan melihat dan menyimak. Itu ya. Kalau dulu kan ya baca, sekarang ya dengerin aja, simak gitu kan. Itu juga boleh ya. Yang penting jangan yang maksiat aja lah. Kemudian membeli kebutuhan rumah tangga atau juga kebutuhan anak-anak serta berbincang dengan mereka. Ini family time berarti ya. Ya belanja bareng, makan bareng, membahagiakan anak, istri gitu ya. Itu juga bagian dari amal saleh yang bisa kita lakukan di waktu senggang. Kemudian silaturahim atau berkomunikasi dengan telepon, artinya menyambung silaturahim dengan orang yang jauh ya, dengan orang tua kita, saudara kita, kerabat kita yang kadang-kadang kalau nggak lagi senggang nggak bisa gitu ya. Inilah kalau disenggang ya udah manfaatkan lah. Kemudian mendengarkan atau menonton ya, kajian-kajian Islami ya.
Kemudian wudu ya, dan menyendiri di atas satu tempat untuk berzikir dan bertafakur ya, untuk mendatangkan masalah dunia dan akhirat. Ya boleh juga ya. Kadang ada orang-orang yang mungkin momennya dia nggak punya keluarga itu ya, belum nikah ya, masih lajang, udah capek nonton YouTube, matanya udah letih, gitu. Bosan lah gitu ya. Kemudian juga hobi juga nggak ada itu ya. Telepon siapa yang mau ditelepon begitu ya. Ya. Maka boleh kemudian ambil wudu, gelar sejadah, duduk ya, berzikir dan tafakur ya. Atau ya, itu kan di tempat kos ya, atau pergilah ke masjid ya, itikaf. Ini ada waktu kosong nih 5 jam dia bikin, saya itikaf aja deh ya, pergi ke masjid ya, itikaf sah itu 5 jam juga ya. Ini jangan bayangkan itikaf itu harus berhari-hari. Asal kita niatkan berdiam diri di masjid ya, untuk berzikir dan bertafakur kepada Allah, itu jadi ibadah itikaf, bisa dilakukan. Kemudian merapikan kembali atau mengatur ya, perlengkapan pribadi ya, beres-beres ya maksudnya ya, di rumah kita, di tempat kos-kosan kita ya, kalau mahasiswa atau orang yang perantau ya, dirapihin ya, jangan suka lah dengan yang berantakan-berantakan ya. Terutama yang ngekos ini ya, remaja-remaja, putra-putri ya. Jangan betah ya dengan kondisi kos-kosan tempat tinggal kita berantakan ya. Karena kalau berantakan yang seneng itu setan, jin ya. Apalagi bau ya, sisa makanan ini itu, wah. Kita karena udah terbiasa jadi tidak mencium baunya, tapi orang yang baru datang, waduh ya, kaget ya, nyium bau aneh-aneh. Jadi sebelum itu terjadi ya diberesin. Kalau kamarnya bau ya, berantakan, kotor, jin seneng. Jadi tambah males kita ibadah itu. Makanya bereskan, rapihkan, tertibkan, beres-beres ya. Atau juga bisa kita lakukan dengan ziarah ya, ketika waktu luang itu ziarah kubur ya, kerabat, orang tua, tentunya orang tua kalau orang tua udah meninggal, atau ada kerabat kita yang dulu kita sayang sama dia gitu ya, sering komunikasi ya, datang ke kuburannya untuk kemudian mengingatkan kita bahwa kita juga akan seperti dia. Dan kita berharap ya, mudah-mudahan setelah kita pergi meninggalkan alam dia, ketemu lagi dalam keadaan bahagia dengan kerabat kita, dengan orang tua kita ya, di akhirat sana itu kan. Sehingga kemudian hati kita itu akan senantiasa terpaut kepada Allah, tidak kepada kemaksiatan. Atau juga bisa kita maksimalkan waktu luang kita dengan menjenguk orang sakit ya, atau menengok teman, kerabat dan tetangga ya, boleh lah ya. Udah itu tadi ya, nggak ada yang lain-lain ya, mau pergi harus keluar duit gitu ya, udah mendingan nengokin saudara dekat-dekat rumah ya, atau juga nengokin tetangga ya, ngobrol dengan tetangga kita, itu juga boleh ya. Itu juga bagian dari kebaikan atau amal soleh. Atau juga keluar bersama dengan keluarga untuk berlibur ya, liburan. Liburan juga ini bagian dari amal soleh ya, menyenangkan keluarga ya, healing ya gitu kan. Kalau di rumah terus kan stres gitu ya, tidak ada pemandangan berbeda, maka kita bahagiakan mereka dengan liburan. Kemudian bersantai dan tetap dengan berzikir kepada Allah, bolehlah sambil ngopi ya, sambil ngeteh ya, di depan rumah, lihat orang hilir mudik begitu kan, tapi tetap kita berzikir, bertasbih kepada Allah ya, subhanallah, astagfirullah itu kan, sambil ngeliatin orang hilir mudik. Itu boleh, bagus malah ya, nanti ada pelajaran yang Allah kasih. Nah, itu bisa kita manfaatkan. Kemudian menggunting kuku atau membersihkan diri ya, yang penting-penting ya, yang sifatnya melakukan, jadi disebut sebagai sunnah fitrah misalnya itu ya, menggunting kuku, merapikan jenggot ya, kumis, motong kumis atau cabut kumis ya, kemudian bulu-bulu yang ada di tubuh kita rapikan, kita bersihkan. Nah, itu juga bisa kita lakukan di waktu senggang ya, dengan niat ini sunnah Nabi ya, membersihkan, merapikan kuku ya, merapikan jenggot ya, motong rambut gitu ya. Nah, itu bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Sehingga
jadi amal soleh gitu. Ya kan bagus kalau tubuh kita itu bersih terawat. Nah, sebagian ada orang yang kadang pedicure, manicure ya kalau yang perempuan. Bagus, nggak apa-apa. Ya niatkan, nah itu tadi ya menjaga kebersihan badan, kuku ya karena itu disukai oleh Rasulullah ya. Dan Allah juga mengatakan ya innallah ya wallahu yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka dengan orang yang menjaga kesucian, ya, kebersihan itu kan. Niatkan tuh ya istri-istri ya yang punya waktu luang untuk pedicure, manicure gitu ya. Grooming kalau grooming kucing ya. Ya ke salon lah gitu ya. Niatkan ya ini bagian dari amal soleh. Kalau kita tampil bersih, cantik ya insya Allah suami juga betah di rumah ya, nggak ngelirik yang lain harapannya gitu ya, menjaga keutuhan rumah tangga. Niatkan begitu ya, jadi nanti dapat dua kebaikan ya, kebaikan fisik ya karena pergi ke salon, kemudian kebaikan ukhrawi karena mendapatkan pahala dengan niat yang lurus karena Allah tadi. Demikian sahabat Edream ya, mudah-mudahan bermanfaat ya, yang benar datangnya dari Allah dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kelakuan saya pribadi. Saya bikinnya pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.